Menurut DPMPTSP Kabupaten Pekalongan, Petung Kriono merupakan kawasan hutan tropis dengan luas sekitar 5.300 hektar yang terletak di ujung selatan kota Pekalongan, lebih tepatnya di selatan Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Dikutip dari web Forestation FKT UGM, kawasan ini memiliki ketinggian sekitar 500 sampai 2.100 meter di atas permukaan laut, sehingga kawasan ini memiliki bentang alam berupa gunung-gunung, hutan, air terjun, dan sungai-sungai jernih. Kawasan Petung Kriono merupakan salah satu kawasan hutan lindung yang menyimpan banyak kekayaan hayati, baik flora maupun faunanya. Secara administratif, menurut website pemerintahan Kabupaten Pekalongan, Kecamatan Petung Kriono memiliki 9 desa dengan 40 dusun di dalamnya. Salah satunya yaitu Dusun Rejosari yang terletak di Desa Tlogohendro. Berdasarkan wawancara dengan Informan AS sebagai Kasih Pemerintahan Desa, dusun ini memiliki luas wilayah sebesar 250 hektar dengan batas-batas wilayah sebagai berikut. Masyarakat Dusun Rejosari rutin melaksanakan tradisi sedekah bumi setiap tahunnya. Kegiatan pada tradisi sedekah bumi yaitu zikir bersama, makan bersama, kemudian dilanjutkan dengan serangkaian acara lainnya sebagai bentuk bersyukur atas hasil panen ataupun hasil dari alam dari Tuhan. Selain sebagai bentuk syukur, kegiatan sedekah bumi yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Rejosari juga merupakan perwujudan penghormatan terhadap alam sekitar. Salah satunya yaitu terhadap hutan bernama Baru Skeder atau yang biasa disebut sebagai alas Baru Skeder. Tradisi sedekah bumi di Dusun Rejosari disebut dengan legenan. Legenan berasal dari kata legen yang dalam bahasa Arab berarti bulan Zulkaidah. Hal ini sejalan dengan pelaksanaan tradisi legenan yang diselenggarakan pada setiap bulan Zulkaidah yang merupakan bulan ke-11 tahun Hijriah. Tradisi legenan yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Rejosari terdiri dari beberapa rangkaian kegiatan. Kegiatan pertama di pagi hari yaitu pemotongan kepala dan kaki kambing di tengah dusun. Menjelang siang hari, beberapa penduduk dusun menuju saluran irigasi untuk melakukan syukuran. Sore hari, penampilan seni ronggeng dimulai. Pertunjukan diiringi dengan gending-gending Jawa. Gending-gending ini memiliki makna umum tentang pesan leluhur untuk hidup seimbang dengan alam. Pesan ini sudah menjadi pedoman turun-temurun bagi masyarakat Rejosari. Mereka meyakini kepercayaan Lor Wetan Ojo ditebang atau yang kami singkat sebagai Lotan Jabang, yang artinya hutan utara dan timur jangan ditebang. Masyarakat Dusun Rejosari percaya apabila alas Baru Skeder dirusak, maka pelaku akan mendapatkan balasan berupa sakit, kehilangan nyawa, atau kerasukan makhluk halus. Udah, terlalu capek. Ngeting. Kalian tahu nggak sih soal cerita itu? Cerita apaan tuh? Itu loh cerita soal alas Baru Skeder. Yang kata Nia, kalau kalian nebang pohon di situ, kalian bisa kesurupan. Gak itu doang. Katanya beberapa hari setelah itu, kalian bisa meninggal. Masa sih? Pohon di alas Baru Skeder mah sama aja nggak sih sama yang di sini? Ya nggak? Iya. Lah, tapi buktinya Pak Nanto kemarin habis nembang pohon dari sana sakit, belum sembuh sampai sekarang. Sakit mah bukan karena kesurupan. Pak Nanto ya, dia nebang pohon dari pagi sampai malam sendirian, lembur, makan aja lupa. Apalagi sekarang musim pancaroba, cuacanya udah jelas lah bisa sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan, saya Lutfiana Pritiaka Rahmawati bersama rekan saya, Naura Hansani Syawiguna. Nah, jadi teman-teman, ilustrasi tadi menggambarkan kehidupan generasi Z pada masa sekarang. David Stillman dalam bukunya menjelaskan bahwa generasi Z atau generasi yang lahir pada rentang tahun 1995 hingga 2012 merupakan generasi internet atau yang bisa disebut pula sebagai generasi kerja baru. Nah,
kaitan internet ini sangat erat dengan kehidupan generasi Z pada zaman sekarang. Karena internet ini, segala informasi dari seluruh penjuru dunia dapat diterima dengan mudah. Dampaknya, generasi Z pada saat ini cenderung mengikuti perubahan ke arah modernisasi. Sigurian dalam penelitiannya menyatakan bahwasanya pola pikir yang terbentuk pada generasi Z di era modernisasi membuat generasi Z cenderung berpikir bahwa suatu hal yang bersifat tradisional itu merupakan suatu hal yang kuno. Mereka cenderung tidak berminat terhadap hal-hal yang bersifat tradisional karena dianggap sudah tidak relevan lagi dengan kehidupan sekarang. Sehingga kami berinisiatif untuk melakukan penelitian yang berjudul Lautan Jabang, Lorwetan Ojo di Tebang dalam pandangan generasi Z melalui pagelaran budaya seni ronggeng pada tradisi legenan di Pekalongan. Berdasarkan desain penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Adapun metode pemerolehan datanya menggunakan observasi lapangan, studi literatur, dokumentasi, dan wawancara mendalam. Wawancara dilakukan terhadap 11 orang responden, meliputi 7 orang generasi Z dan 4 informan kunci, yaitu tetua dusun, kasih pemerintahan desa, dan budayawan setempat. Sedangkan dalam proses pengolahan data, peneliti melakukan tahap-tahap sebagai berikut. Tahap yang pertama yaitu reduksi data. Reduksi data sendiri berarti tahap pemilihan data. Pada reduksi data kali ini, peneliti akan melakukan proses pemilihan data dan transformasi data kasar dari data-data sebelumnya, yang kemudian akan diringkas pada tahap berikutnya. Tahap berikutnya yaitu penyajian data. Penyajian data sendiri berarti menampilkan kumpulan informasi dan data-data dari data yang telah diringkas pada tahap reduksi data. Data pada penelitian kali ini disajikan dalam bentuk teks narasi. Lalu masuki tahap yang terakhir, yaitu penyimpulan dan verifikasi data. Sejak proses awal penelitian, peneliti telah memperhatikan kredibilitas makna data dan menarik kesimpulan secara sementara. Kesimpulan akhir diambil untuk mempertegas kesimpulan sementara tersebut. Setelah menarik kesimpulan akhir, peneliti akan melakukan uji verifikasi atau uji keabsahan data, sehingga data yang ditampilkan merupakan data yang layak dan teruji. Setelah melakukan penelitian selama kurang lebih 2 bulan, peneliti telah menemukan jawaban dari rumusan masalah penelitian ini. Hasil yang pertama berupa pandangan generasi Z terhadap kepercayaan Lorwetan Ojo di Tebang melalui pagelaran budaya seni ronggeng. Dari 7 orang generasi Z yang telah diwawancarai, mereka memberikan 2 kategori jawaban yang berbeda. Kategori pertama yaitu kelompok generasi Z yang meyakini kepercayaan Lorwetan Ojo di Tebang dengan melihatnya sebagai adat atau melihatnya sebagai esensi berupa fungsi untuk menjaga keutuhan desa. Masing-masing dari mereka meyakini kepercayaan ini dengan melihat segi manfaat pelestarian alam atau sekedar hanya untuk menghargai leluhur. Sedangkan kategori kedua yaitu kelompok generasi Z yang memang benar-benar mempercayai kepercayaan Lorwetan Ojo di Tebang. Mereka benar-benar percaya bahwa siapa saja yang melakukan kerusakan di alas baru sekedar akan mengalami musibah. Hal ini didasari oleh pengalaman pribadi mereka terhadap hal-hal mistis di sekitar hutan, atau mereka memang mempercayainya karena sudah diberitahukan oleh orang tua mereka sejak mereka kecil. Hasil dari pembahasan kedua dari penelitian ini yaitu berupa kaitan seni ronggeng terhadap kepercayaan Lorwetan Ojo di Tebang serta pengaruhnya terhadap masyarakat Dusun Rejosari. Seni ronggeng di Dusun Rejosari dilaksanakan pada saat tradisi legenan berlangsung. Nah, seni ronggeng sendiri ini memiliki beberapa nama, diantaranya yaitu lengger dan tayub. Pementasan seni ronggeng tidak lain merupakan salah satu bentuk rasa syukur masyarakat sekitar terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa atas nikmat hasil bumi yang telah diberikan. Selain itu, pementasan ini juga sebagai wujud permohonan doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar nantinya bumi Rejosari, bumi yang ditanami, dapat membuahkan hasil yang berlimpah yang dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Nah, pementasan seni ronggeng di Dusun Rejosari ini terdapat 7 lagu yang wajib ditampilkan atau disebut sebagai gending atau musik karawitan Jawa. Ketujuh lagu tersebut atau ketujuh gending tersebut merupakan permintaan leluhur dari tetua Dusun Rejosari. Berikut adalah judul-judul dari gending wajib tersebut. Gending di atas memiliki makna yang berbeda-beda, namun sejatinya mereka semua memiliki kaitan di mana mengandung pesan untuk menjaga kelestarian alam di mana tempat mereka tinggal. Nah, jadi dari kepercayaan Lorwetan Ojo di Tebang dan seni ronggeng ini memiliki kaitan. Kepercayaan Lorwetan Ojo di Tebang menyeratkan pesan kepada masyarakat sekitar untuk selalu menjaga eksistensi hutan setempat. Sedangkan seni ronggeng mengandung pesan untuk selalu menjaga kelestarian alam melalui gending-gending yang disampaikan pada seni ronggeng tersebut sendiri.
Hal ini tentu berpengaruh terhadap masyarakat Dusun Rejosari, terutama pada generasi Z. Mereka menyadari bahwa kepercayaan dan tradisi yang selama ini dipercayai atau diyakini secara turun-temurun merupakan cara dari generasi ke generasi dalam upaya penanaman nilai-nilai pelestarian lingkungan. Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat ditarik simpulan dari penelitian ini. Simpulan yang pertama, bahwasanya generasi Z di Dusun Rejosari masih memiliki kepercayaan yang kuat terhadap Lor Wetan Ojo Ditebang. Cerita yang telah disampaikan secara turun-temurun oleh para orang tua telah menumbuhkan rasa tanggung jawab yang tinggi dalam diri generasi Z untuk tetap mempertahankan nilai-nilai adat dan tradisi yang sudah ada. Seni ronggeng sebagai bagian dari tradisi legenan akan tetap dilestarikan untuk kedepannya. Akan tetapi, dengan tetap mempertahankan nilai-nilai kelestarian alam yang terkandung di dalamnya, sehingga tradisi tersebut tidak berjalan tanpa adanya kandungan nilai-nilai menjaga kelestarian alam, terutama di Dusun Rejosari di hutan Alas Baru Sekeder. Lalu kesimpulan yang kedua, seni ronggeng yang ditampilkan pada saat tradisi legenan di Dusun Rejosari memiliki kaitan yang sangat erat dengan kepercayaan Lotan Jabang, Lor Wetan Ojo Ditebang. Seni ronggeng dan kepercayaan Lotan Jabang merupakan tradisi masyarakat yang masih dilakukan turun-temurun hingga saat ini untuk upaya pelestarian lingkungan sekitar mereka. Kepercayaan Lor Wetan Ojo Ditebang dan seni ronggeng ini merupakan cara turun-temurun dari generasi ke generasi dalam upaya penanaman nilai-nilai pelestarian lingkungan. Generasi Z memaknai mitos-mitos yang terdapat pada tradisi tersebut sebagai pesan tersirat untuk menjaga alam yang berdampingan dengan mereka. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.